tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible dari Impossible. Jadi, I'm Possible. Kalau kita melihat zaman sekarang, karena sekarang ini adalah era digital. Di era digital ini boleh dikatakan bahwa negara kita sekalipun, kita masuk ke dalam era kebebasan. Khususnya untuk kebebasan berpendapat. Kita tidak bisa melihat umur saja yang lebih tua, tapi yang lebih muda sekalipun bebas mengeluarkan pendapat lewat sosial media dan lain sebagainya. Tapi di zaman ini juga kita tidak bisa menutup mata bahwa ada orang-orang yang tidak bisa mempergunakan kesempatannya atau mungkin tidak menggunakan kesempatannya untuk mengeluarkan pendapat. Mungkin alasannya karena tidak pede atau mungkin takut dikritik dan lain sebagainya. Komentarnya Miss Mary sendiri bagaimana? Oke, jadi ini ekstrim yang satunya lagi ya. Ya, betul. Kan kalau di tengah itu wajar, tapi ada juga yang sangat ekstrim. Apapun juga dibicarakan, apapun juga diomongkan ya, bebas. Tapi ada juga yang ekstrim satunya lagi, dalam arti punya kekhawatiran. Mau ngomong sesuatu, aduh jangan deh, takut salah, takut dikritik, takut nanti diomongin orang. Oke, ya memang wajar-wajar aja, namanya juga manusia. Kita punya preference, kita punya personality. Tapi at least setidaknya yang paling penting pertama, Anda harus tahu dulu nih, Anda termasuk yang mana, oke? Dan sekarang yang paling penting kalau Anda termasuk sisi yang sebelah kiri ini, dalam arti takut untuk mengeluarkan pendapat, mungkin dipikirkan lagi apa yang membuat Anda takut, oke? Dan ketakutan itu menurut saya harus bisa diatasi, oke? Karena bagaimanapun juga kita adalah kehidupan bermasyarakat, kita harus berkomunikasi. Kalau Anda berada di dalam sebuah lingkungan pekerjaan, bagaimanapun juga pasti akan ada saatnya di mana bos menanyakan pendapat. Oke, jadi harus asalkan itu dilakukan dengan maksud yang baik, dengan cara yang baik, ya, dan cari waktu yang baik. Ya saya yakin tidak akan ada masalah sebenarnya. Oke, baik Miss Mary. Nah, kita akan mengajak untuk penonton yang hadir di studio yang mungkin masuk ke dalam kategori orang-orang yang mungkin susah untuk mengeluarkan pendapat. Apakah di antara Anda di zaman kemerdekaan ini ya masih takut untuk memberikan pendapatnya atau mengeluarkan pendapatnya? Ada yang mau sharing sama saya di sini dan juga Miss Mary? Wah, oke. Banyak. Kayaknya banyak. Saya pilih aja. Baik, Mas yang pakai kacamata silakan. Baik. Halo. Terima kasih banyak Mas Hafiz. Oke, apa yang mau di-share kepada kita? Jadi saya mengalami ketakutan dalam berpendapat di kerjaan. Oke. Ya, waktu itu saya kerja di salah satu pabrik. Sistemnya jauh dari peraturan pemerintah. Harusnya gajinya itu UMR-nya 3,9. Tapi karyawan di sana diterimanya cuma 2,7 sampai 2,8. Terus seharusnya kalau lewat dari 3 bulan udah dianggap karyawan tetap, tapi ini masih dianggap jadi magang. Nah, jadi buat apa kerja 2 tahun, 3 tahun, tapi masih dianggapnya magang. Terus gajinya di bawah UMR. Gimana caranya saya menyampaikan pendapat itu? Gitu. Ketakutannya sendiri Ketakutannya, soalnya kalau ada yang bilang kalau saya keluar dari pabrik itu, nanti bosnya datang ke tempat saya kerja yang baru. Jadi kalau saya keluar nih dari kerjaan itu, misalkan dapat kerjaan baru, bos itu langsung datang ngomong ke atasan itu, dulu itu pernah kerja di tempat saya, kerjanya jelek bla bla bla, pokoknya saya difitnah segala macam. Bosnya sendiri yang langsung datang. Itu ketakutan kamu dan itu yang ada di pikiran kamu. Tapi pertama-tama apakah itu pernah terjadi sebelumnya atau belum? Karyawan sebelumnya pernah ngomong ke saya. Oh gitu? Iya, pernah kasih nasihat katanya, hati-hati gitu ngeluarin pendapat, soalnya kalau misalkan saya sendiri kerja di tempat yang lain, nanti bosnya langsung ngelacak saya, kalau ketemu nanti langsung ngomong ke atasannya. Fitnah saya gitu. Dan karyawannya masih bekerja di tempat kamu itu? Masih. Nah jadi ini ada banyak hal yang sebenarnya ingin saya komentari ya. Jadi pertama, ketika kita mendapatkan informasi tertentu, harus dicek dulu faktanya. Faktanya benar atau enggak? Apakah benar ada yang dilanggar atau tidak? Dan tadi kalau saya bilang ada ketakutan, wah tapi kata teman ini nih, jangan nanti kalau kamu ngapor bos nanti bosnya begini. Itu kan katanya, buktinya dia masih bekerja di situ, ya kan? Nah jadi intinya saya tidak mau menyalahkan, tapi pertama-tama sebelum kita melakukan tindakan kita harus cek dulu faktanya. Cek fakta ke beberapa orang supaya tidak gegabah. Kedua, kalau misalnya itu hal yang benar, seperti tadi saya bilang, kalau maksudnya baik, sampaikan dengan baik, dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dan waktu yang baik.
Nah, jadi cara yang kamu lakukan seharusnya adalah kalau itu adalah sebuah perusahaan, ya kamu bicara ke orang yang tepat. Orang yang tepat yang bisa menjawab pertanyaan itu dan bisa mencari solusi itu. Jangan ngomong ke orang-orang lainnya yang sebenarnya nggak bisa memberikan solusi. Ya kan? Karena kalau kamu ngomongnya walaupun maksudnya baik, tapi caranya tidak baik, hasilnya nanti juga tidak baik. Oke? Jadi kalau saya jadi kamu, kalau itu adalah perusahaan yang baik, pasti ada HR, kamu bisa ngomong ke HR, kamu bisa suarakan ke atasan, kamu bisa suarakan ke manajemen. Ada berapa karyawan di perusahaan itu? Banyak. Coba, berapa banyak? Ada banyak. Ratusan? Ribuan. Ribuan. Plannya nyampe plan 10. Wow, ada ribuan. Untuk sebuah perusahaan di mana itu bisa ada ribuan, saya yakin itu bukan hanya, kalau dia sudah melakukan sesuatu yang salah, masa sih ribuan orang itu nggak merasa, masa sih dia tidak melakukan sesuatu. Nah jadi benar-benar harus dipikirkan, disuarakan dengan cara yang baik dan waktu yang baik, pasti selalu ada solusi. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Mas Hafiz sudah berbagi bersama kita di sini. Thank you. Oke, Iya. baik. Tandanya memang semua ada caranya. Betul. Semua ada etikanya untuk berbicara Betul, sekalipun. betul. Jadi supaya tidak jadi salah tangkap juga untuk orang yang mungkin disuarakan. Benar, Ya. benar. Dan dicek dulu faktanya ya, sebelum dengar suara kiri kanan. Tapi saya mau membahas satu hal yang menarik nih, Mas Irgi. Karena kalau ini kan berbicara tentang mengeluarkan pendapat di tempat pekerjaan. Tapi seringkali ada orang, mungkin mereka juga ragu untuk mengekspresikan dirinya, khususnya di sosial media. Oke, dalam arti seperti ini. Oke, ini bukan berarti, jadi ada tipe orang yang wah apa-apa di-post. Oke, tapi ada tipe orang yang aduh jangan lakuin ini deh nanti saya salah. Nanti orang komentar apa. Ada yang seperti itu? Ada ya, sering. Coba sekarang saya tanya. Siapa dari Anda di sini yang punya Instagram? Punya Facebook? Nah, pernah nge-post status atau komen atau caption? Pernah. Sekarang saya tanya. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda nge-post, terus selama 1 jam Anda lihat nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Respon Anda akan menentukan usia Anda. Ya, termasuk era mana ya kan. Apa yang Anda lakukan? 1 jam nih setelah Anda post nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Hapus, ini suara orang-orang milenial nih. Hapus, kenapa dihapus? Nggak ada yang komen. Kalau gitu tujuan Anda ngepost apakah untuk dikomen? Ya kan? Nah jadi inilah hal-hal yang seringkali kita nggak sadar tapi seringkali terjadi di sekitar kita. Ada orang yang begitu 1 jam ngepost, nggak ada yang like, nggak ada komen. Dia pertama ngecek internet connection-nya dulu. Ini udah ke-post atau belum? Ya kan? Lalu abis itu dia ada juga nelfon temennya. Kamu lihat nggak postingan saya? Konfirmasi ya? Iya konfirmasi. Lihat. Kok nggak di like, ya kan? Kok nggak di komen, ya kan? Nah, ada juga yang tadi langsung di delete, oke? Nah, jadi saya ingin menjelaskan hal ini kenapa? Karena banyak orang di hidup ini, oke, mereka asal posting. Makanya saya selalu bilang kepada Anda semua, pesan saya malam ini. Kita lihat quotes berikut ya, oke? Nah, posting yang penting bukan yang penting posting. Oke. Jadi pikirkan kembali kenapa Anda ngepost dan kenapa kalau Anda ngepost terus dari itu 1 jam nggak ada yang komen, nggak ada yang like, terus langsung di delete. Berarti kan tujuan Anda ngepost untuk mendapatkan respon dari masyarakat. Pengennya viral. Pengennya viral, ya kan? Nah berarti hati-hati. Oke, nah ada 5 hal yang harus Anda ingat sebelum Anda ngepost sesuatu. Oke, nah udah saya tuliskan semua di sini. Nah yang pertama, jangan ngepost hal-hal yang berbau pornografi. Jangan juga ngepost hal-hal yang berbau fitnah, cek dulu faktanya. Jangan ngepost hal-hal yang menyakiti atau bahkan membuli orang lain, menyudutkan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Jangan juga ngepost hal yang provokatif, membuat orang tersindir, tergerak, terbakar, hal-hal negatif. Dan juga tentu saja yang paling penting jangan menyebarkan hoax. Oke, cari dulu faktanya, ingat pokoknya harus posting yang penting, bukan yang penting posting. Oke. Baik. Note, itu harus di note ya, harus diingat. Baik. Nah, bicara tentang posting, bicara tentang mengeluarkan pendapat, apalagi di sosial media, saya memiliki sahabat yang memiliki pengalaman mengenai hal tersebut. Kita saksikan video berikut ini.
Jarimu, harimaumu. Media sosial memiliki pengaruh besar di kehidupan masyarakat saat ini. Setiap orang seakan bebas bersuara dan menyatakan pendapat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi nantinya. Media yang dapat menghubungkan orang di seluruh dunia ini memang memiliki banyak keuntungan. Namun, jika tidak hati-hati dalam menggunakannya, media sosial juga dapat merugikan. Seperti yang dirasakan artis Augie Fantinus. Akibat postingan di akun Instagram miliknya, Augie harus mendekam selama 5 bulan penjara karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana ITE atau pencemaran nama baik. Selama di penjara, Augie mengaku banyak mendapatkan pelajaran hidup. Lantas, pelajaran hidup seperti apa yang didapatkan Augie? Selengkapnya di Impossible. Ya, langsung saja kita undang Augie Fantinus. Yeay. Aduh. Augie, apa kabar? Terima kasih, Gi, thank you. Terima kasih juga sudah hadir di Impossible. Sama-sama. Ya, dari tadi ngelihat pas masuk sini ngeliatin itu. Aduh, saya pernah tuh yang itu tuh. Saya pernah yang nomor 5. Nomor 5 ya. Oke, Gi, yang pastinya kita sekarang ini karena juga menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang 74, kita bicara tentang kebebasan dalam berpendapat, kemerdekaan tentunya. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol sama Augie, tapi jangan kemana-mana. Tentunya semua pemirsa dan juga penonton di sini sudah nggak sabar setelah yang berikut ini. Nggak sekarang ngobrol? Jangan saya sekarang. video ini, biar viral mau. Jangan. Tenang. Saya posting. Pasti kita ngobrol. Oh iya. Setelah saya juga nggak mau 2 kali sih. Tetap bersama kami di Impossible. Dari Impossible jadi Impossible. Sebenarnya kita nggak apa-apa nih untuk foto atau video sesuatu yang mungkin kita berasumsi mungkin itu tidak benar. Tapi jangan di-share, tapi diberikan kepada atasannya. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton Impossible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung Impossible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.